pemilu kada di 212 TPS yang kita kelola, yang kita amankan berjalan dengan kondusif dan aman. Iya. Jadi setelah itu kita melaksanakan konsolidasi dengan merangkul kembali tokoh-tokoh yang kemarin berbeda pilihan, Iya. berbeda paslon. Tokoh-tokoh pemuda saya ajak ngobrol lagi. Ayo kembali kita menjaga situasi Kamtimas yang kondusif kembali di wilayah Singaraja. Kemudian setelah itu kami mengajak juga olahraga bersama. 3 komponen tadi, 3 pilar tadi, camat, kemudian Koramil, kita ajak ke olahraga bersama. Kemudian kita juga mengukur berat badan anggota. Karena kemarin mereka diforsir tenaganya, Iya. pola hidupnya cenderung tidak sehat, Iya. banyak ngopi, banyak begadang, banyak makan. Akhirnya kita mengajak puskesmas, kerjasama dengan puskesmas untuk menimbang berat badan anggota. Dengan harapan bulan depan atau bulan Desember ini kita laksanakan, penimbangan kedua, berat badan anggota sudah kembali normal. Nah, kemarin kan ada yang sampai 108, ada 104 berat badannya. Ini kan menjadikan nanti potensi-potensi gangguan kesehatan bagi anggota itu. Nah, kita sebagai pimpinannya tentunya tidak mau memiliki anggota yang sakit, kemudian juga berkewajiban menjaga kesehatan anggota maupun keluarganya. Iya. Ini akan kita ulang penimbangannya di tanggal 18 Desember ini, Mbak. Iya. Kalau mereka turun berat badannya, saya kasih hadiah. 1 Itu kilo turunnya berapa gini idealnya? nanti dari pihak puskesmas yang Gitu. mengatakan ini ideal, Sesuai tinggi badan kali ya? yang mengatakan ini overweight, Ah. yang mengatakan ini obesitas. Gitu. Nanti mereka punya rumusnya. Saya sih iya. tidak paham. Memang Karena ada. ada rumusnya. Kemudian nanti sekalian dibantu juga pengecekan gula darah dan kolesterol anggota. Jadi general check up Kalau general sih enggak, cuma di luarnya saja. di luarnya saja. Kayak itu tadi berat badan, kolesterol dan gula darahnya. Iya, baik Pak. Berarti berbagai upaya sudah dilakukan untuk melancarkan jalannya pilkada. Ini skala begitu ya. Iya. Kemudian eksternal dan internal kita laksanakan Iya, juga. betul sekali ya. Kita ajak semuanya. Iya. Kalau boleh tahu TPS 05 di Banjarbali itu apa yang terjadi? Kebetulan waktu itu saya belum di sini dinas. Belum. Waktu pileg di bulan Februari, 14 Februari saya masih di Polsek tetangga. Nah, pada waktu itu kejadiannya ada sesuatu terjadi di TPS itu sehingga membuat situasi sedikit gaduh ya? terganggu Kamtimasnya. Begitu. Nah, untuk itu mengacu pada itu saya mulai mendekati Ibu Lurah, Iya. PPK, Bawaslu juga untuk memperhatikan TPS ini. Betul. KPPS yang kemarin bermasalah saya sarankan untuk tidak diajak lagi. Iya. Kemudian ya astagfirullah tidak terjadi lagi TPS itu 05 itu. Iya. Dan kalau saya lihat lancar-lancar saja semuanya ya. Mungkin juga berkat berkenan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dan upaya dan juga. alam-alam yang mendukung Betul, semuanya. Ya. Kita umat Hindu ya wajib banget ya sebelum melaksanakan sesuatu dan lain hal pasti melibatkan yang namanya Ide Sang Yang Campur Widi Wase. tangan beliau, betul sekali ya. Kita mengajak beliau untuk bersama-sama. Baik. Nah, kalau begitu Pak, kembali ke pertanyaan saya semula terkait dengan bisa disampaikan kegiatan calling system pasca pilkada nih. Apa yang sudah dilakukan gitu atau yang ditemui setelah pasca pilkada 2024 di masyarakat? Pasca pilkada 2024, kegiatan masyarakat pasti akan kembali normal. Iya. Kepada aktivitas mereka sehari-hari. Baik itu yang bekerja swasta maupun di sektor-sektor lain. Iya. Ini juga menimbulkan kegiatan-kegiatan baru. Nah, tentunya kita antisipasi kegiatan-kegiatan ini. Kita setelah kegiatan pilkada, pengawasan ruas-ruas jalan yang dijadikan trek-trekan maupun ruas-ruas jalan yang berbahaya. Kami adakan patroli-patroli sehingga potensi ini kita bisa redam. Oke. Pak, ada yang masuk kita terima Silakan. dulu ya. Boleh. Oke.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI dengan Papa Dimas ya. Betul sekali. Silakan Papa Dimas. Narasumber siapa Bapak? Narasumber kami ada Kompol Made Agus Dwi Wirawan SHMH Kapolsek Singaraja. Oh, selamat pagi Bapak Kapolsek Singaraja. Merdeka. Merdeka, Merdeka. Pak Dimas. Papa Dimas. Begini Pak. Tapi bukan Gedein suaranya ya. Papa Dimas, gedein suaranya. Diangkat Oh suaranya. iya ya. Ya. Mm-mm. Bisa diterima? Bisa. Begini Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi sebagai masyarakat lalu mendukung, mensupport dan berdoa mudah-mudahan Mm-mm. pilkada selanjutnya itu aman-aman saja Pak. Mm-mm. Karena saya pantau, saya kebetulan juga sebagai limas di Panjano Pak. Mm-mm. Kalau sekarang itu Bapak masyarakatnya itu seperti dulu Pak. Kalau dulu habis nyoblos masih ngobrol-ngobrol, tapi Mm-mm. kalau sekarang ya habis nyoblos langsung pulang. Nah, Iya, itu yang kita betul. harapkan semua Pak, Mm-mm. agar tidak terjadi gesekan-gesekan Mm-mm. apapun, beda pilihan itu wajar-wajar saja, tapi persaudaraan antar tidak jalin kan begitu Pak. Mm-mm. Mudah-mudahan di Kabupaten Buleleng, di Bali dan ya, Iya. ini pilkada selanjutnya akan terus berjalan lancar, aman, kondusif dan terkendali. Hanya itu dari saya Pak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Papa Dimas yang ada di kawasan Panji ya. Jadi melihat pilkada untuk tahun 2024 ini habis nyoblos pulang katanya Pak Kapolsek. Tidak seperti dulu, masih Iya. ngobrol-ngobrol begitu ya. Iya. Kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Titip Nggih, dengan Ketut Mariarse Bondalan. Pak Ketut Maliarse. Nggih, silakan. Apa yang dipaparkan, dinarasikan tadi oleh Bapak Kapolsek Singaraja Singaraja, nggih. itu sudah luar biasa. Saya yakin pendekatannya dengan fungsi sebagai Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, mendidik, melindungi dan melayani masyarakat. Ini jalan. Kalaupun ada friksi-friksi tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolsek, Hmm. salah satu atau beberapa TPS TPS. sudah bisa ditanggulangi dengan pendekatan yang luar biasa. Nggih. Saya acung jempol Hmm. pemimpin agama atau pandita, apakah juga alim ulama mengadakan pendekatan juga Pak Kapolsek, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang ketiga masyarakat khususnya di Singaraja sudah diajak berdialog bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pilkada. Saya acung jempol luar biasa. Jadi memetakan kerawanan pada setiap TPS, saya yakin sudah. Tupoksi sudah pasti dijalankan dengan baik. Polisi adalah pengayom masyarakat, pelindung masyarakat, luar biasa. Tugasnya berat. Tetapi kadang-kadang juga mendapat cibiran. Nah ini tidak tahulah. Mungkin ada oknum-oknum. Saya yakin polisi Indonesia adalah dengan tulus ikhlas melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wenten kau sering taliwang, imbas mana sering manupura, wenten raut yang bilang, yang menasi dan sinampura. Rahayu. Rahayu, suksema niki Pak Ketut Maliarse di kawasan Bondalem ya. Diancungi jempol niki Pak Kapolsek. Makasih Pak Maliarse. Polisi sebagai pengayom, pelindung, tugasnya berat ini katanya ya. Memang begitu ya Pak ya. Baik, siapa lagi di 24644 atau juga di call kami di 0811 3999790. Kalau belum ada yang masuk, kita tanggapi dulu Pak Kapolsek, silakan dari penerbit pertama Papa Dimas. Memang kita kan spesialis yang berat-berat. Makanya saya bilang ke Mbak Pipi, yang berat-berat buat saya aja lah. Karena sudah terbiasa berat, jadi ringan jadinya ya. Yang Karena berat-berat buat saya aja, karena berat itu susah. Nah, Oke, silakan. Dengan apa yang kita ada ya, kita mencoba merubah paradigma itu. Sesuatu yang berat ya akan terasa lebih ringan kalau kita kerjakan Betul. dengan bantuan
dari media kayak sekarang RRI, kemudian juga dengan bantuan masyarakat, tokoh-tokoh yang lain, ini saya rasa seberat apapun ya pasti kita akan coba lewati tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan ini. Kepada Papa Dimas yang ada di Panji Anom, saya mengenal banget karakter Panji Anom. Di sana sangat pembauran budaya, toleransi beragama sana sangat tinggi. Iya. Karena saya melihat di sana ada tempat untuk umat Nasrani. Betul. Islam yang juga. Islam juga di sana banyak masjid. Banyak. Kemudian juga penduduk asli sana juga welcome dengan pendatang. Itu sangat-sangat bagus di sana. Ditambah dengan pemahaman tadi Bapak Dimas menyatakan bahwasanya nyoblos ini sudah aman. Habis nyoblos langsung pulang. Tidak kumpul-kumpul gitu ya. Tidak kumpul-kumpul, tidak membahas. Iya. Dan ini kan sesuai dengan prinsip pemilu tadi, langsung membebas rahasia. Nggak usah lagi dibahas, itu kan hak kita masing-masing. Nggak usah lagi nanya-nanya. Nah, setelah itu kan jadinya aman, kan aman juga harapan kita bersama. Betul. Untuk Pak Maliase, terima kasih Pak Maliase untuk supportnya. Kami sangat mau memerlukan dukungan, supporter dari banyak orang. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk mencapai Indonesia Emas, untuk mencapai situasi Kamtibmas yang kondusif, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan aman, ya kita memerlukan supporter dan juga memerlukan kritik masukan yang tentunya membangun buat kita semua. Apa yang menjadi statement dari Pak Maliarse ya sudah menjadi kewajiban kita Pak untuk melaksanakan itu, koordinasi dengan tokoh agama, lintas sektoral, dengan harapan semakin banyak kita berpikir atau mendapat masukan, jadi semakin banyak ide-ide yang akan kita kerjakan untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Baik segitu aja. Oke deh, yang lain silakan. Sudah ditanggapi tadi ya oleh Kapolsek Singaraja. Yang lain silakan, kami tunggu di 24644. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Mbak Pipit, Bapak narasumber. Pak narasumber kami. Iya, ya. Wih, ini semangat sekali Pak Kapolsek nih. Ya, kegiatannya banyak Pak, sekali. Dari Banjarjauh, tapi nikahnya ke Tamblang Pak. Ya ini ki Ibu Budi, Bunda Budi. Iya. Iya. Yang Budi. Situasi waktu pilkada Pak Tamblang aman dan sentosa. Aman di Tamblang. Apalagi banyak penyanyi di sana kan pasti. Jadi habis. Iya. Ya kita suka nyanyi Pak ya. Baik. Semoga Bapak dan staf Bapak sehat selalu. Terima kasih Ibu. Terus tetap diberi semangat. Siap. Untuk membina kami. Siap. Masyarakat di desa Pak Angges. Mudah-mudahan berjalan lancar segala tugas yang Bapak emban di pundak Bapak Angges. Terima kasih. Demi Indonesia Pak. Iya betul. Hanya sebagai penyemangat wanten mikirnya. Terima kasih Mbak Pipi. Iya, sebagai penyemangat bagus banget ya. Oke, terima kasih. Walaupun hanya sebagai penyemangat, support itu Pak ya. Iya, betul. Kan membikin Bapak juga semangat. Udah disupport nih gitu. Kayak didorong terus ya. Mood busternya. Ibu Budi di kosan Tamblang, didoakan semoga staf dan juga Bapak semuanya sehat, semangat. Betul. Apapun bebannya di Ibu juga biar bunda sehat. tetap bisa diselesaikan. Halo, selamat pagi. Pagi. Saya Narde dari Beratan. Pak Narde, Beratan. Wah, ini narasumber yang betul-betul memiliki kompetensi, memiliki kemampuan sebagai pelindung masyarakat dan mengayomi dan sebagainya, sebagai pertanyaan yang patut Maliarse. Hanya sedikit saya setelah membaca Kompas nih Pak ya. Saya orientasi saya bukan Bali aja Indonesia. Tapi saya yakin Bapak sebagai apa yang dijelaskan tadi tidak salah saya dengar, yaitu masalah pasca pemilu. Yang perlu saya ketahui dan perlu saya tahu,
apa hubungannya antara pemilu dengan berat badan? Iya, betul, maaf, betul, Pak. betul, betul. Betul, Pak. Karena pemilu itu ada sistem. Iya. Nah, ini berat badan nih, ya barangkali menurut Bapak ada sistem juga. Iya, betul, betul. Itu yang pertama, Pak. Iya. Yang kedua, kalau kita membaca Kompas, saya melihat dari bacaan itu sendiri bahwasanya partisipasi masyarakat dalam pemilu itu masih belum maksimal. Iya. Belum maksimalnya itu apakah menurut Bapak sendiri, apakah disebabkan karena sistem, apakah karena Bawaslu, ataukah karena yaitu KPU sendiri sebagai penyelenggara, ataukah dari sumbernya masyarakat? Tolong Baik. Bapak berikan argumentasi Bapak Baik. untuk hal itu. Iya. Dan itu yang ketiga boleh Bu? Boleh, apalagi? Silakan. Yang ketiga, saya sendiri berpikir kalau dilihat dari Bawaslu yang melaksanakan tugas yaitu mengontrol segala hal-hal yang berjalan dengan kegiatan pemilu, apakah mungkin Bawaslu itu menjadi suatu badan peradilan? Hanya itu pertanyaan kami. Semoga pemilu yang sekarang ini sudah berakhir. Baik. Dan kita tinggal menikmati program kenyataannya bagaimana Bapak Presiden kita, sehingga betul-betul kami pensiunan mendapat gaji tambahan. Astungkare. Ya, astungkare. Oke. Suksema Bapak Suksum. narasumber. Terima kasih. Nggih, aduh Pak Narde ring beratan iki nggih. Bapak narasumber adalah polisi yang berkompetensi, pelindung pengayom. Nah, niki pasca pemilu apa hubungan dengan berat badan katanya ini, Pak? Terima kasih. Nggih. Nggak, sebelumnya yang dari Tamblang dulu, Mbak. Oh iya, boleh. Bu Budi di Bu Budi. Tamblang memberikan semangat nih ya, doa juga untuk para staf Bapak dan penyemangat. Oke, silakan. Iya, Bu Budi terima kasih. Jadi energi yang Ibu sampaikan, salurkan Iya. nyampe ke saya. Jadinya kita sangat senang Betul. diberikan energi-energi positif, aura-aura positif, sehingga juga semakin menambah semangat kita, saya dalam memimpin di Singaraja, dan juga akan saya salurkan energi Ibu ke anggota saya khususnya di Singaraja. Kemudian dari Pak Narde, selamat pagi Bapak. Kalau apa yang menjadi pertanyaan Bapak tentang yang pertama terkait dengan pemilu, pasca pemilu apa hubungannya pemilu dengan berat badan? Saya yang, mohon maaf nih Pak, saya yang sebagai gini langsung ya, pelaksana langsung dari kegiatan pengamanan ini, pemilu sangat panjang Mbak. Betul. Dari kalau kita hitung mungkin dari tahun kemarin, 2023, 2024, Februari kita sudah mulai masa-masa kampanyenya di sana. Persiapannya Iya, lumayan kampanye. panjang ya. Kemudian di bulan Februari kita masih ingat ada Pileg dan Pilpres di sana. Betul. Sangat panjang rangkaiannya. Iya. Kemudian ditambah dengan kegiatan Pilkada. Untuk kita kan ada menyelenggarakan pemilihan gubernur dan bupati. Itu pun sangat panjang, mulai dari masa penentuan calon, kemudian pendaftaran, kampanye, kemudian pemungutan suara, kemudian juga penghitungan suara, rekap, kemudian terakhir juga kemarin pleno. Ini sangat panjang, ini sangat menguras energi dan emosi anggota. Iya. Tentunya dari kegiatan yang panjang ini mereka akan merubah rantai ataupun siklus kehidupan mereka. Iya, pola hidup. Pola hidupnya berubah, yang biasa begini harus tidurnya di Iya. kantor-kantor orang. Oke. Saya pun jaga di kantor PPK, jaga di kantor kecamatan, yang mestinya belum makan harus makan. Iya. Yang betul. mestinya sudah makan Pokoknya dikasih tidak makan teratur ya. gitu ya. Yang mestinya ngopi 3 kali jadi 5 kali. Iya. Jadinya ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita ini tidak sesuai dengan iramanya. Betul. Nah, ini memerlukan juga perhatian Iya. saya sebagai pimpinan kepada anggota. Iya. Untuk itulah kemarin setelah pencoblosan tanggal 27 November, saya mengundang teman-teman dari Puskesmas yang ahli di bidang itu. Kemudian saya ajak
untuk menimbang secara memang ahlinya yang nimbang, bukan Pak Kapolsek. Iya. Jadi mereka punya alat, kemudian ditimbang sebagai database awal. Kemudian dari database awal ini ditemukanlah anggota saya yang beratnya sampai 108 dan 104, dua orang ini. Ini tentunya pasti akan berpengaruh pada kekuatan kaki menopang badan, kemudian kekuatan darah memompa jantung, darah ke jantung dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi perhatian saya. Iya. Karena kalau dipaksakan anggota olahraga tanpa menimbang berat badan juga nanti akan berdampak pada ya kemampuan mereka bertahan itu tadi. Nah, untuk itulah saya timbang berat badannya. Jadi mungkin kalau dicari hubungannya mungkin tidak ada Pak Nardi, tapi saya berusaha mencarikan posisi ideal. Iya. Jadi efek daripada pemilu itu ya dengan petugas jaganya, keamanannya. Kemudian karena mereka juga punya anak istri yang harus mereka pertanggungjawabkan di rumah, sehingga jangan sampai mereka terlalu diporsir tenaganya. Nanti bebannya malah di anak istri, dirawat di rumah sakit. Karena ada satu anggota saya yang sakit karena sesak napas pas jaga TPS. Apakah itu ada hubungan juga, saya juga belum paham. Memang betul-betul melelahkan Pak. Melelahkan karena menguras emosi dan energi untuk itu. Karena kita harus ninggalin segala-segala yang bisa kita lakukan sehari-hari itu. Baik. Nah, mengacu dari itu kita ingin mengembalikan ke porsi ideal dengan mengajak olahraga bersama. Kemudian kita kasih nutrisi bubur tiap Sabtu. Iya, jadi biar kembali ke posisi semula, posisi ideal mereka. Baik, sehingga juga mereka juga tidak membawa emosi ke rumah, nanti bisa biar tidak ribut di rumah dengan anak istrinya. Baik. Nah, Pak Kapolsek tadi Pak Nardo juga mengatakan setelah membaca Kompas, partisipasi masyarakat ini belum maksimal. Menurut Pak Kapolsek, apa penyebabnya? Kemudian juga pertanyaan berikutnya, Bawaslu ini tugasnya mengontrol, mungkinkah Bawaslu sebagai badan peradilan, begitu? Jadi mestinya idealnya yang menjawab adalah Bawaslu. dari Bawaslu. Ya, kemudian dari gini juga dari pihak penyelenggara pemilu. Iya, PPK. tapi ya semampunya deh. PPK dan KPU. Memang kita sering diajak untuk mensosialisasikan ya. Sosialisasikan, dan saya juga memahami tingkat partisipasi ataupun animo masyarakat turun untuk ini. Tentunya banyak aspek yang harus kita pelajari, dan saya yakin teman-teman KPU sudah menganalisis itu. Apa yang menjadi dampak dari turunnya tingkat animo masyarakat untuk mencoblos ini. Apakah dari sisi pasangannya yang kurang menendang, atau apakah dari sisi waktu di hari libur atau apa mungkin. Betul. Atau memang orangnya sendiri yang memang tidak mau berpartisipasi begitu ya. Betul. Atau tempat kerja mungkin. Karena jam hari cuma sehari, takut dia ditegur di perusahaannya. Betul, mungkin harus perlu kajian-kajian. Apakah nanti sistem yang dirubah mungkin nanti teman-teman KPU yang. Liburnya sekali benar. Nanti ditegur, dikasih peringatan sama ini. Itu dia ya. Baik. Itu aja yang bisa disampaikan. Oke. Berarti di luar kapasitasnya yang tentang itu ya. Kita kalau gitu kembali undang di 24644. Oke, halo, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Sira niki? Pak Sutaya ya. Oh, Pak Sutaya. Pak Sutaya sama Pak Nardo, ini saya bingung dengerin suaranya, mirip-mirip banget. Ya sama-sama lansia, Bu. Tejak ulangi. Ya, sudah 78. Wah, 78 nih suaranya masih mantap. 78. Ya. Silakan Pak Sutaya. Jadi pertama saya ucapkan selamat ya. Karena kalau menurut yang jadi pilkada ini sudah berjalan sukses gitu. Mengapa sukses? Karena sudah lancar, damai. Dan ya saya katakan demokratis gitu ya, walaupun mungkin ada kecil-kecil yang dinilai itu ada sesuatu gitu ya. Dan di samping itu yang paling penting kalau menurut dia ini setelah sudah jadi ada ini artinya perhitungan dan sebagainya, jadi walaupun mungkin belum itu ada pengumuman, kan sudah banyak yang tahu tentang siapa yang unggul, dan ini para kandidat itu betul-betul kesatria dia. Kalau sudah merasa itu dari segi nilai hasilnya sudah jauh nih, dia itu sudah menyampaikan ya, sudah dia merasa jadi bersifat jadi elegan itu ya, siap kalah siap menang itu ya. Sudah dia ya mengucapkan selamat kepada yang menang dan yang menang, mengajak itu ya, kalau sudah merasa
dia menang mengajak itu yang lainnya supaya bisa bekerja sama dengan Bali. Itu hal yang baik, perlu dicontoh nanti. Jadi sebagai pilkada yang teladan itu kalau untuk dia. Itu yang kedua, mungkin ya tantangan sama Bapak ya polisi itu pasti berat, banyak sekarang. Apalagi untuk mengawasi, mengadili itu, nah, atau melihat ya ini dua pihak yang saling dia jadi untuk bisa menang bisa kalah itu ya. Nah kalau yang nanti gitu ya artinya yang dia mungkin itu mengamati atau menilai itu kalau orang netral itu kan mungkin tidak terlalu agak ya bisa lah itu secara objektif. Tapi kalau yang mungkin ini ada kepentingan pasti itu ya mungkin yang menang mungkin dipuji gitu polisinya sudah aman. Mungkin yang kalah, nah ini kadang-kadang sedikit sekali ada itu masalah-masalah yang belum tentu dia melakukan pelanggaran mungkin sudah itu dibesar-besarkan. Nah itu memang itulah risiko sebagai seorang jadi polisi yang mengamankan seluruh warga baik yang memang pro ini pro itu ini nah ya perlu kita maklum saja. Dan yang terakhir, nah ini memang ada saja mungkin kalau menurut yang partisipasi daripada masyarakat untuk dia menggunakan haknya itu mungkin boleh dikatakan masih kurang. Mungkin banyak faktor ini. Faktor mungkin ya surat undangannya yang tidak sampai ataupun mungkin yaitu nah artinya sudah tua, sakit dan sebagainya. Nah itu memang nah mudah-mudahan nanti ke depan ya tidak ada yang memang betul golput ya, yang betul dia kalau sudah ya itu tidak ada masalah dia mempergunakan haknya ya. Sekian, selamat bertugas Pak. Baik, terima kasih Rahayu. Untuk Pak Sutaya di kawasan Tajikulu emang tantangan polisi berat sekali. Dia harus netral, mengawasi, mengadili begitu ya, risiko polisi. Iya. Baik Pak, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Sutaya. Saya melanjutkan yang tadi terkait dengan partisipasi yang kurang maksimal. Iya. Ya, kita kemarin sudah kasih uji petik di Kelurahan Kaliuntu, Mbak. Iya. Nah, Kelurahan Kaliuntu ini kita lombakan KPPS-nya dengan hadiah lumayan. Jadi dilombakan mereka TPS mana yang paling banyak berhasil memberitahukan ya, bukan undangan namanya sekarang. Kalau undangan mungkin dia bisa datang bisa enggak. Iya. Jadi pemberitahuan kepada warga sudah saatnya Anda memilih kayak gitu. Ada TPS yang bagus kerjanya, kemudian partisipasinya tinggi itu mendapat reward. Uang gitu. Uang. Iya. Wah. Dapat uang 1 juta lumayan. Iya, satu TPS. Satu TPS yang ada di Kaliuntu itu. Jadi ini mungkin salah satu ide-ide atau kreasi-kreasi yang bisa dilakukan. Iya. Sehingga para KPPS ini juga sangat antusias untuk membawa pemberitahuan untuk saatnya menyoblos tadi itu. Nah, hal seperti ini mungkin bisa dijadikan inovasi-inovasi ataupun gini baru untuk meningkatkan capaian ataupun persentase dari pemilih-pemilih ini. Ini mungkin akan coba kita dorong-dorong ke depannya. Itu berlaku di mana saja tuh? Itu baru kemarin saya lihat di Kaliuntu. Di Kaliuntu saja, Iya. yang lain belum? Belum. Siapa yang menggagas itu, Pak? Anak-anak di sana dengan gitu ya? dengan kita sebagai pendorong dari pihak kepolisian. Terus uang untuk hadiah itu dari mana? Ya dari kita semua. Turunan Pak ya. Dengan harapan ini bisa menjadi ya acuan untuk yang lain. Iya betul ya. Itu baru di Kaliuntu. Mudah-mudahan saja pilkada nanti akan menyebar tempat lain sehingga betul. Mereka antusias mencari kan kadang-kala KTP-nya beda dengan domisilinya. Iya. Kalau dikasih dia reward kayak itu mungkin dia akan cepat mencari di mana kan mungkin orang dari Paket Agung tinggalnya sekarang di Panji karena punya BTN atau betul. Di Panjianom. Dicari dia akan nyari seperti itu. Dengan tingkat animo yang tinggi, ini juga bisa mendapat reward tadi. Iya. Tadi juga Pak Sutaya. Terobosan-terobosan ini yang kita harapkan untuk ini, untuk meningkatkan animo itu. Apa tidak mungkin karena mungkin sakit kayak gitu sudah tua, lansia gitu ya, itu yang teknisnya. Sehingga kan nanti para KPPS ini yang punya inovasi apakah dijemput atau gimana. Iya, baik gitu ya. Itu mungkin salah satu ya, hanya beberapa faktor yang membuat partisipasi agak turun. Betul. Ya, nah, terkait dengan tadi juga Pak Nardo bilang apakah nanti Bawaslu bisa menjadi peradilan ya, mungkin saya juga tidak bisa menjawab ini karena bukan wilayah kami. Kemudian untuk Pak Sutaya terima kasih Bapak untuk supportnya.
Jadi kita juga mengharapkan dari tokoh-tokoh ini ikut menjadi penyejuk, penenang bagi para konstituennya ketika sudah sudah ajang sudah selesai ya saling mengucapkan selamat. Iya, betul. Kan tidak ada yang istilahnya orang-orang itu kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mungkin sekali nggak bisa ya mungkin besok. Iya, baik. Dengan cara menganalisis apa kekurangan hari ini itu digunakan senjata untuk ikut dalam kompetisi selanjutnya. Terima kasih nih Pak, yang itu yang kita harapkan, para tokoh menenangkan warganya. Karena sebelum kegiatan juga saya sudah mencari para tokoh-tokoh yang ada di Buleleng ini, Penarukan saya cari tokohnya, Banjar Bali saya cari Pak Gusmang, kemudian tokoh-tokoh yang lain saya cari juga, dengan harapan mereka juga memahami bahwa kita sangat memerlukan keamanan. Betul. Kita sangat memerlukan kondisi yang terjaga keamanannya untuk pembangunan dan untuk investasi. Seperti ini Kak. Ada yang masuk lagi? Yes, Pak Kapolsek kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Tambahan sedikit, Tambahan, silakan ditambah lagi. Taman Kota naik sedan, temu Pak Gubernur juga anggota Dewan. Sudah aman, tidur jadi nyaman. Terus yang terakhir, ke Desa Tamblang naik ojek, hampir di RRI di waktu siang. Pilkada karena uang itu jangka pendek, pilkada karena nurani itu jangka panjang. Terima kasih. Oke, tambahannya pantun ya Bapak Dimas ya, bikin Pak Kapolsek tersenyum ini ya. Luar biasa. Oke ya, emang kalau ada pantun gimana gitu ya, kayak ada hiburan ya Pak Kapolsek ya. Yang beku jadi cair. Iya. Yang cair jadi beku. Oke, baik Pak. Sampai kapan ini calling system ini dilakukan ini Pak? Ini tetap ya kita laksanakan karena kita memiliki selain calling system ada bahasanya KRYD. Iya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi apabila calling system dianggap sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tambah dengan KRYD nantinya. Apa itu Pak? Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Oh gitu. Misalkan patroli nih, kita tambah lagi patrolinya. Gitu. Turun ke jalan nih, kita tambah lagi turun ke jalannya. Gitu. Kita kayak hari ini kita pengawalan. Ada komunitas orang-orang yang sudah lanjut usia naik motor, mungkin ingin mengenang masa lalunya ya kita kawal. Oh gitu. Sampai seperti itu. Umur yang sudah 60-70 ingin naik motor ya kita kawal. Itu yang mungkin kita sebut dengan KRYD tadi. Kalau mungkin dilepas sendiri mungkin dia bisa nyampe, mungkin gininya masyarakat pengguna jalan yang lain akan terganggu karena beliau ini kan agak pelan-pelan, ada apa gitu. Dua banget. Dia pengen naik motor ya kita kawal. Nanti Mbak Pipit juga mau naik motor ya kita kawal. Enggak lah, saya naik motor biasa aja ke kantor sama pulang. Baik, yang lain ada silakan, mumpung masih ada waktu lagi beberapa menit saja, silakan di 24644. Kalau tidak cukup pulsa boleh di WA kami, WA call di 0811 399 9790 ya. Katanya Pak Kapolsek calling system akan terus berlanjut ya sampai betul-betul aman begitu ya, bahkan dikawal nih yang naik motor ini. Baik Pak, untuk permasalahan-permasalahan pasca pilkada serentak ini yang Bapak temui apa saja nih Pak, selain yang sudah tadi sampaikan? Ada juga, jadi sejam atau 2 jam setelah pencoblosan itu ya ada semacam kegiatan masyarakat yang juga agak rawan di penimbangan. Di penimbangan ya. Karena apa itu Pak? Biasalah komunitas anak muda. Minum, kemudian hampir ribut kan. Kemudian ya ini juga menjadi perhatian kita kepada anak-anak muda. Jadi jangan merasa memiliki fanatisme berlebihan tentang identitas tertentu. Ini merasa dia kelompok paling ini, kelompok paling itu. Karena itu kejadiannya hampir bersamaan dengan selesai pilkada kan, nanti hembusannya pilkadanya yang rawan itu. Jadi ya, saya juga mengingatkan kemarin, langsung saya panggil, langsung saya ajak ke kantor. Banyak orang tuh? Berapa orang? Ya sekitar 10-15 orang. Jangan-jangan masalah pribadi nggak tuh Pak? Enggak sih, enggak salah karena ini aja. Karena merasa dia paling capek, dia merasa paling berhak mendapatkan sesuatu gitu. Oh begitu. Kan kadang-kadang kan begitu sekarang ini. Kalau dia merasa paling capek, dia merasa berhak untuk memarahi. Karena dia merasa paling capek, dia merasa berhak mendapat yang lebih banyak dari yang lain. Nah, itu yang terjadi saat itu. Itu saja.
Akhirnya saya kumpulkan karena ini kan takutnya nanti dibungkus dengan narasi-narasi bersama dengan pilkada itu nanti. Akhirnya kayak tadi itu kita KRYD kita tingkatkan lagi patroli ini, kita tingkatkan lagi ini. Baik. Kita jagain ini biar mereka senang itu sehingga investasi jalan dan aman. Baik Pak, sebagai closing statement apa harapan Bapak ke depan? Silakan disampaikan. Saya Kapolsek Singaraja sangat bangga, sangat senang, kemudian mengucapkan terima kasih banyak kepada semua komponen Mbak Pipit, baik itu eksternal, internal, rekan-rekan kami sejawat. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Buleleng juga. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan, kita menjaga kedaulatan, kita menjaga keamanan yang ada di wilayah Singaraja ini tetap kondusif, bisa terlaksana dengan bagus. Terkhusus juga buat anggota saya di Polsek Singaraja, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah mampu menjaga kedaulatan desa-desa mereka. Karena saya punya 29 desa Mbak, desa paling banyak se-Buleleng, TPS paling banyak se-Buleleng. Apapun itu kita barometernya adalah Singaraja. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan klien adat, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, terima kasih atas sinergitasnya. Terima kasih atas segala bantuannya. Ini yang kita harapkan sehingga apa yang menjadi jerih payah kita selama 4 tahun nih Mbak, 4 tahun kerja tidak hangus gara-gara 1 tahun kegiatan yang panjang dan melelahkan ini. Sementara apa yang kita kerjakan ini direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya sebagai Kapolsek Singaraja ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat maupun di tempat-tempat yang lain. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644. Terima kasih ada 6 ya. Ada 6. Pak Dimas, Pak Ketut Maliarse, Bu Kemang Budi, Pak Narde, Pak Sutaye, dan terakhir lagi Pak Dimas ya. Dimas. Sukses selalu untuk narasumber kami Bapak Kompol Madi Agus Dwi Wirawan SHMH ya. Waktunya terima kasih. Oke, sama-sama. Dan pendengar. Oke, pendengar segitu aja dulu dari kami dan kita akhiri dengan para Santi. Om Santi. Om. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.